Halo semuanya, namaku Nadia. Aku sudah lama menjanda, kata orang. Di usiaku yang hampir 50 ini, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Hidupku, kalau boleh kuibaratkan, adalah seperti sehelai kain batik yang ditenun oleh tangan takdir. Setiap helainya, setiap coraknya, memiliki kisahnya sendiri. Ada corak-corak kelabu dari kesedihan yang mendalam, seperti saat aku harus menyandang status janda di usia yang bahkan belum menyentuh angka 40. Budi, suamiku, cinta pertamaku, belahan jiwaku, direnggut tiba-tiba oleh kejamnya sebuah kecelakaan. Peristiwa itu menghantamku bagai badai yang tak terduga, memorak-porandakan segala yang kubangun. Kepergiannya meninggalkan lubang menganga di dadaku, duka yang begitu dalam, hingga rasanya seluruh duniaku runtuh. Setiap sudut rumah terasa hampa, setiap kenangan menjelma pisau yang menyayat. Namun, di tengah puing-puing kehancuran itu, ada dua pasang mata kecil yang polos. Mata anak-anakku yang menjadi jangkar kuat menahanku agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Demi mereka, aku bangkit. Aku tak punya pilihan lain selain menguatkan diri. Aku melakoni segala pekerjaan serabutan yang bisa kupikirkan. Dari adonan kue apem yang setiap pagi kubuat dengan sisa-sisa semangat di dapur sederhana kami di Surabaya, hingga tumpukan cucian tetangga yang kuusahakan selalu bersih dan wangi. Aku mengayuh sepeda bututku, menjajakan dagangan, berharap setiap rupiah bisa menopang hidup kami. Tapi takdir, seolah belum puas menguji ketabahanku, kembali menghantamku dengan pukulan telak. Anak bungsuku, buah hatiku, jatuh sakit parah. Anyuket, yang tak hanya menguras habis tenagaku, tapi juga seluruh isi dompetku yang memang tak seberapa. Biaya pengobatan yang membengkak membuatku terjerembab dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam lagi. Malam-malam kulalui dengan gelisah, berdoa, tanpa henti, mencari celah di tengah tembok keputusasaan yang menjulang. Di tengah kegelapan itu, aku nekat meminjam sejumlah uang dari seorang kenalan. Saat itu, aku tak tahu banyak tentangnya. Hanya namanya, Doni, seorang duda yang tinggal tak jauh dari rumahku. Aku tak pernah menduga, seutas tali hutang itu, seolah benang gaib yang ditarik oleh tangan takdir, akan menyeretku masuk ke dalam sebuah babak baru. Sebuah kisah yang akan mengubah seluruh alur hidupku di kemudian hari. Sebuah kisah yang kelak akan kubingkai dengan aroma manis apem. Dan mungkin dengan sentuhan cinta yang tak terduga, hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Pagi itu, udara Surabaya terasa lebih dingin, menembus tipisnya kebaya sederhana yang kupakai. Sebuah kebaya yang kini terasa asing, bukan untuk acara syukuran atau pernikahan, melainkan seragam tak resmi bagi status baruku. Jantungku berdebar tak menentu, memukul-mukul rongga dada seolah ingin lepas. Bagaimana tidak, aku Ratna, seorang janda yang terbiasa hidup mandiri, kini harus menapaki gerbang sebuah rumah megah, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pekerja. Sebagai ganti hutang yang melilit, langkah kakiku terasa berat saat mendekati pintu. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, menyembunyikan sejuta kegelisahan yang berkecamuk di dalam. Doni, sang pemilik rumah, seorang duda berusia 45 tahun, muncul dari balik pintu. Posturnya tegap, rapi dalam balutan kemeja kasualnya. Senyumnya tipis, namun matanya memancarkan kesepian yang dalam, seolah ada beban berat yang ia pikul sendiri. Sejenak, aku menatapnya, mencari celah di balik keramahannya. Aku tahu, penampilanku hari itu jauh dari kesan sempurna. Rambutku yang mulai dihiasi ubanku susun rapi dalam sanggul sederhana, mencoba menutupi jejak waktu. Kulitku yang dulu selalu kurawat dengan telaten, kini menunjukkan sedikit ciri penuaan, namun tetap bersih. Wajahku terasa sedikit tegang, memikirkan bagaimana aku akan menjalani hari-hari di bawah atap ini. Terlebih lagi, dadaku yang masih bulat padat dan menonjol, seolah tak mau diam, terasa sedikit sesak oleh gugup yang tak terkira. Aku tahu persis
Hari ini, di balik pintu rumah Doni, sebuah pengalaman baru yang benar-benar berbeda akan dimulai. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang beradaptasi dengan takdir yang baru. Hari-hariku di rumah Doni perlahan mulai menemukan iramanya. Rutinitas baru ini terasa asing pada awalnya. Namun aku berusaha keras untuk beradaptasi. Pace, buta, aroma kopi dan masakan mulai mengepul dari dapur, mengisi setiap sudut rumah. Tugas-tugasku jelas, memastikan sarapan terhidang sempurna, rumah bersih berkilau, dan segala kebutuhan Doni terpenuhi. Aku bergerak lincah, menyapu, mengepel, mencuci, seolah menari mengikuti irama kesibukan. Doni, majikanku, ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Ia adalah seorang yang baik dan tidak banyak menuntut. Seringkali, ia membiarkanku berkreasi penuh di dapur, seolah mengerti bahwa memasak adalah duniaku. Aku memang selalu mencintai dunia ini, terutama ketika bisa mengolah bahan sederhana menjadi kue-kue tradisional yang kaya rasa. Dari semua resep yang kuwarisi dari almarhum ibu, kue apem adalah salah satu andalanku. Teksturnya yang kenyal, rasanya yang manis legit, dengan sedikit sentuhan gurih kelapa, selalu berhasil memikat lidah siapa saja. Doni tampaknya salah satu korbannya. Ia selalu menikmati masakanku, tapi apem buatanku memiliki tempat istimewa di hatinya. Suatu sore setelah menyeruput kopi hangat dan melahap sepotong apem kukus dengan lahap, Doni menatapku dengan senyum tipis. "Kamu jago banget enakin ya," ucapnya. Suaranya sedikit rendah dan penuh makna. Aku terkejut, namun dengan cepat kusadari konteks enakin yang ia maksud adalah masakanku. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. "Ah, Bapak bisa saja," jawabku, sedikit malu namun bangga. "Saya hanya mencoba membuat yang terbaik." Rasanya ada kehangatan menjalar di dadaku mendengar pujiannya. Ternyata, keahlian sederhana ini bisa menjadi jembatan awal antara kami. Seiring waktu berlalu, keberadaan Doni di rumah ini bukan lagi sekadar majikan. Kami mulai terbiasa berbagi cerita, obrolan ringan yang mengisi sela-sela pekerjaanku. Dapur, yang dulunya hanya saksi bisu kesibukanku, kini menjadi panggung bagi percakapan santai kami. Terkadang, kami juga berbincang di teras belakang, ditemani semilir angin Surabaya yang menyejukkan. Aku mulai mengenalnya lebih dekat, lebih dari sekadar tugas-tugas rumah tangga. Namun, di tengah kenyamanan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada saat-saat di mana pandangan Doni padaku terasa lain. Bukan sekadar tatapan seorang majikan yang mengawasi pekerjanya, melainkan ada kilatan aneh di matanya. Sesuatu yang membuatku sedikit salah tingkah. Cepat-cepat ku coba menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya hayalanku belaka. Atau mungkin efek dari kebiasaan yang mulai terbentuk, tapi pikiran itu seringkali buyar begitu saja. Terutama setiap kali ia menanyakan resep apemku dengan detail, meminta penjelasan tentang setiap langkahnya, seolah ingin memahami rahasia di balik kelezatannya. Atau saat ia memuji masakan lain yang kubuat dengan nada yang tulus dan sedikit lebih dalam dari biasanya. Setiap pujian, setiap pertanyaan detail itu selalu berhasil menciptakan getaran halus yang menjalar di hatiku. Aku merasakan denyutan, kecil, aneh, namun tak bisa kuabaikan. Ini bukan lagi sekadar hubungan majikan dan pekerja. Ada benih-benih perasaan yang tak ku kenali, mulai tumbuh di antara aroma masakan dan bisikan angin sore. Siang itu, seperti biasa, aku sedang sibuk membereskan meja makan setelah Doni selesai menyantap hidangannya. Gerak tanganku lincah mengelap sisa remah, membersihkan piring-piring kotor. Tiba-tiba, saat aku meraih sebuah piring kosong, tangan Doni ikut bergerak, berniat mengambil piring yang sama. Jari-jari kami bersentuhan, hanya sekejap, tak lebih dari sepersekian detik. Namun sentuhan itu cukup membuatku terkejut, seolah ada aliran listrik kecil yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh lenganku. Sebuah sensasi aneh, sekaligus mendebarkan. Kami berdua terpaku sesaat, saling beradu pandang. Di mata Doni, ada kilatan yang sulit kuartikan. Wajahnya tiba-tiba saja memerah. Begitu pula denganku. Buru-buru kami mengalihkan pandangan, seolah tak ingin berlama-lama terjebak dalam momen canggung itu. Aku melanjutkan pekerjaanku, namun rasanya ada yang berbeda.
Udara di sekitar kami terasa menebal, dipenuhi getaran tak terucap. Malam harinya, di kamar sederhana yang kini menjadi bagian dari duniaku, sulit sekali bagiku untuk memejamkan mata. Sentuhan singkat itu terus terbayang, berkelebat di benakku seperti adegan film yang diputar berulang-ulang. Sensasi itu masih terasa nyata di kulitku, mengusik ketenangan hatiku yang selama ini kupikir sudah terbiasa dengan kesendirian. Ada apa ini? Mengapa sentuhan tak sengaja itu bisa sebegitu membekas? Aku berusaha menepisnya, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya sentuhan biasa. Namun, hati kecilku tahu, ada sesuatu yang telah bergeser. Setelah insiden sentuhan tak sengaja itu, suasana di rumah Doni terasa sedikit berbeda. Lebih intens. Doni, yang biasanya hanya sesekali muncul di dapur, kini semakin sering berada di sana saat aku sedang meracik bumbu atau mengolah adonan. Ia tak hanya sekadar mengamati, tapi juga seringkali memberikan komentar. Kadang tentang aroma masakan, kadang tentang cara kerja tanganku. Kehadirannya yang semakin sering itu, entah mengapa, membuatku merasa diperhatikan. Suatu pagi, saat aku sedang menata hidangan di meja, Doni menghampiriku dengan secangkir kopi di tangan. Ia menyesapnya perlahan, lalu menatapku dalam-dalam. "Apemu ini benar-benar bikin nagih, Ratna," ujarnya. Suaranya sedikit serak, namun penuh ketulusan. Kayak ada sentuhan magisnya. Tambahnya, tersenyum simpul. Aku hanya bisa tertawa kecil, mencoba menyembunyikan hati yang berdesir, mendengar pujiannya. Rasanya aneh. Pujian sederhana tentang masakan bisa memicu reaksi sekuat ini dalam diriku. Di lain kesempatan, saat aku menyajikan sepiring apem hangat untuknya, ia langsung mengambil sepotong dan menggigitnya. Matanya terpejam sejenak menikmati rasa manis legit itu. Lalu, ia menunjuk apem di tangannya. Matanya kembali menatapku. "Enak enggak apemku?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Aku menahan napas sejenak, mengerti ambiguitas di balik pertanyaan itu. Aku membalasnya dengan senyum dan nada canda. "Kalau enak, ya berarti enak, Pak." Doni tertawa kecil, dan aku pun ikut tersenyum. Namun, jauh di lubuk hati, ada getaran aneh yang tak bisa kupungkiri. Setiap dialog ambigu itu, setiap tatapan yang penuh arti, semakin memperkuat rasa yang tak jelas ini di antara kami. Suatu siang, rutinitas rumah Doni sedikit berubah. Seorang wanita cantik dan modis bernama Karina datang berkunjung. Ia teman Doni, seorang wanita karier yang memancarkan aura perkaya diri. Sejak Karina datang, suasana rumah terasa lebih hidup. Doni, yang biasanya tenang, terlihat jauh lebih ceria dan banyak tertawa bersamanya. Mereka berbincang akrab di ruang tamu, kadang terdengar gelak tawa yang lepas. Anehnya, setiap kali Doni dan Karina bercengkrama, perasaan aneh merayap di hatiku. Ada rasa tidak suka yang samar, bahkan sedikit cemburu yang tak bisa kupungkiri. Aku tahu, ini adalah perasaan yang bodoh dan tak pantas. Aku hanyalah seorang pembantu di rumah ini, dan Doni adalah majikanku. Tak ada hak bagiku untuk merasakan hal seperti itu. Harga diri dan logika terus berteriak, mengingatkanku pada posisiku. Namun, hati ini tak bisa berbohong. Setiap kali kulihat mereka terlalu akrab, setiap kali ku dengar tawa mereka yang renyah, perasaan gelisah tak tertahankan mencengkeramku. Rasanya ada sesuatu yang panas di dadaku. Sebuah emosi yang baru ku kenal dan tak kusuka. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaanku. Namun bayangan Karina yang tersenyum di samping Doni terus saja mengusik pikiranku. Ini adalah sebuah pengakuan pahit. Benih-benih perasaan yang tumbuh di antara kami, rupanya mulai menuntut lebih. Seiring detik berganti, hari dan hari berganti minggu, perasaan aneh ini semakin menguat, menancapkan akarnya dalam-dalam di relung hatiku. Ada kekosongan yang terasa nyata setiap kali Doni tidak ada di rumah. Dinding-dinding rumah megah ini seolah ikut terdiam, kehilangan riuhnya suara dan langkah kakinya. Aku mulai merindukan suaranya yang tenang, senyum tipisnya yang kini terasa menghangatkan, bahkan tatapan matanya yang kadang membuatku salah tingkah dan pipiku bersemu. Aku tahu, ini adalah perasaan yang salah, tidak pada tempatnya. Aku hanyalah Ratna, pembantu rumah tangganya,
seorang janda yang berhutang budi. Dia adalah Doni, majikanku, seorang duda yang terpandang. Ada jurang status yang lebar membentang di antara kami. Namun, betapapun kerasnya aku mencoba menepis, aku tak bisa mengendalikan gejolak hati ini. Rasanya seperti ada magnet tak kasat mata yang menarikku semakin dekat kepadanya. Tanpa sadar, kebiasaanku mulai berubah. Setiap pagi, sebelum Doni terbangun, aku akan memastikan diriku berdandan lebih rapi. Pakaian kerjaku kini tak lagi sekadar bersih, tapi juga disetrika licin. Sesekali, aku bahkan memberanikan diri mengoleskan lipstik tipis pada bibirku. Hanya setitik warna yang nyaris tak terlihat, namun terasa begitu berarti. Semua ini kulakukan bukan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk terlihat sedikit lebih baik di hadapannya. Sebuah hasrat sederhana, namun menguak sebuah kebenaran pahit. Aku, Ratna, telah jatuh dalam jerat perasaan yang tak bisa lagi kusangkal. Sore itu, mentari mulai condong ke barat, melukiskan rona jingga di langit Surabaya. Aku sedang asyik menyiram tanaman-tanaman hias di halaman belakang, membiarkan pikiran berkelana di antara helai-helai daun. Tiba-tiba, Doni muncul dan duduk di bangku taman, tak jauh dariku. Kami berbagi keheningan yang nyaman selama beberapa saat, hanya suara gemericik air dari selang yang memecahnya. Lalu, Doni memulai. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, sedikit bergetar. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang istrinya yang telah tiada, direnggut oleh sakit yang tak tersembuhkan, tentang kesepian yang ia rasakan selama ini, sebuah kesepian yang tersembunyi di balik senyum dan keramahannya. Ia juga bercerita tentang bagaimana ia merindukan kehadiran seseorang di sisinya, sebuah tangan untuk menggenggam, sebuah hati untuk berbagi suka dan duka. Aku mendengarkan setiap katanya dengan seksama. Hatiku dipenuhi rasa iba. Setiap kalimatnya seolah memicu kenangan pahitku sendiri. Tanpa sadar, aku merasakan ada benang merah yang kuat menghubungkan kisah kami. Kami berdua, Doni dan Ratna Soma-Soma, pernah merasakan perihnya ditinggalkan oleh orang terkasih. Sama-sama berjuang sendiri, membawa beban masa lalu di pundak masing-masing. Di bawah bias cahaya senja, di antara aroma tanah basah dan banggo bunga yang mekar, aku menyadari bahwa kami berbagi luka yang sama. Dan dalam luka itu, mungkin ada ruang untuk sebuah harapan baru. Kisah masa lalu Doni melayang di udara, meninggalkan jejak kesedihan dan kehangatan yang aneh. Setelah ia selesai bercerita, keheningan yang pekat menyelimuti kami berdua. Angin sore berbisik pelan di antara dedaunan, seolah ikut menahan napas. Aku masih memegang selang air, namun tanganku terasa beku. Perlahan, Doni menatapku. Tatapannya begitu dalam, menembus hingga ke dasar hatiku, seolah ingin menyampaikan jutaan kata yang tak sanggup terucap. Di mata itu, aku melihat kerentanan, harapan, dan sebuah perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Pipiku memanas, menjalar hingga ke telinga. Jantungku berdetak kencang, memukul-mukul rongga dada seolah ingin keluar. Menari di antara kami, aku tahu ada sesuatu yang ingin ia ucapkan. Dan yang lebih menggetarkan lagi, aku tahu ada sesuatu yang sangat ingin ku dengar dari bibirnya. Sebuah pengakuan yang selama ini hanya berani kubisikkan dalam hati. Namun, waktu seolah berhenti. Bibir kami terkunci. Tak satu pun kata mampu keluar, hanya keheningan yang penuh makna yang mengisi ruang di antara kami. Berbicara lebih banyak dari 1000 untaian kalimat. Dalam kebisuan itu, sebuah ikatan baru terbentuk, tak terucap, namun terasa begitu nyata. Tepat ketika benih-benih perasaan mulai tumbuh subur di antara keheningan kami, kehidupan di rumah Doni berubah drastis. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Rio, anak laki-lakinya yang selama ini menimba ilmu di luar negeri, tiba-tiba memutuskan untuk kembali dan tinggal bersama ayahnya. Kepulangannya bagai kilat di siang bolong, menyambar ketenangan yang mulai kubangun. Kehadiran Rio membawa suasana baru yang tak bisa kupungkiri, namun juga menyuntikkan kecemasan yang samar ke dalam hatiku. Rio adalah pemuda yang cerdas, dengan paras tampan yang tak bisa dipungkiri. Ia ramah, namun sorot matanya tajam. Aku sering menangkap basah tatapan ingin tahu Rio saat ia mengamati interaksiku dengan Doni. Ada semacam penyelidikan di balik sorot matanya yang cerdas itu,
membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Meski ia menunjukkan keramahan, ada sesuatu yang terasa janggal dari kepulangan Rio yang mendadak ini. Seolah ada rahasia yang tersimpan, sebuah motif tersembunyi di balik senyum dan sapaannya. Instingku mengatakan, ada lebih dari sekadar kerinduan anak pada ayahnya. Aku merasakan gelombang kecurigaan, menebak-nebak apa sebenarnya tujuan di balik kembalinya Rio. Apakah ia akan menjadi penghalang, atau justru membawa perubahan tak terduga dalam kisah yang baru saja bermula ini? Di tengah kecemasan akan kehadirannya, Rio, putra Doni, ternyata memiliki satu kesamaan dengan ayahnya. Ia sangat menyukai apem buatanku. Bahkan, ia lebih sering meminta dibuatkan daripada Doni sendiri. Setiap kali apem hangat tersaji, matanya berbinar. "Bunda," ujarnya suatu hari dengan senyum lebar, "apemu ini memang paling top. Rasanya jauh lebih enak dari buatan toko manapun." Sebuah pujian tulus dari seorang pemuda tentu saja membuatku tersenyum senang. Ada rasa bangga yang menjalar di dada, seolah jerih payahku di dapur dihargai sepenuhnya. Namun, di balik senyum dan pujian itu, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali Rio memujiku, terutama soal apem, Doni akan terlihat sedikit tegang. Raut wajahnya mengeras. Pandangannya kadang mengarah pada Rio dengan sorot yang sulit kuartikan. Bukan marah, tapi lebih seperti waspada. Aku mulai merasa ada persaingan tak kasat mata yang terjalin antara ayah dan anak itu, memperebutkan sesuatu yang belum ku mengerti sepenuhnya. Apakah ini hanya perasaanku saja? Ataukah apemku, tanpa sadar, telah menjadi arena pertarungan bisu di antara mereka? Entah mengapa, firasatku mengatakan ada lebih dari sekadar selera makan di balik tingkah laku mereka. Malam itu, heningnya rumah Doni di Surabaya dipecah oleh bisikan yang tak sengaja kutangkap. Aku sedang lewat di dekat ruang kerja Doni, hendak mengambil cucian yang kering, ketika suara percakapan antara Doni dan Rio sap-sap menembus celah pintu yang sedikit terbuka. Langkahku terhenti. Apa yang kudengar selanjutnya bagaikan petir di tengah malam. Rio, dengan nada serius, membahas sesuatu tentang diriku, dan yang membuat darahku berdesir, ia ternyata sudah mengetahui tentang hutangku pada ayahnya. Lebih dari kalimat selanjutnya yang kudengar membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Kepulangannya adalah bagian dari rencana Doni untuk mendekatkanku padanya. Sebuah skenario yang tak pernah kubayangkan. Rio diutus untuk mengamati, untuk memastikan apakah aku benar-benar tulus atau hanya ingin memanfaatkan kebaikan ayahnya. Sebuah ujian tanpa kusadari telah berlangsung di bawah atap ini. Kemudian, suara Doni terdengar, penuh penyesalan sekaligus ketulusan. Ia mengakui segalanya, membenarkan setiap kalimat Rio. Ternyata, Doni sudah jatuh cinta padaku sejak lama. Jauh sebelum aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai pembantu. Sejak ia pertama kali mengenalku sebagai seorang janda yang gigih berjuang. Ia sengaja mencari cara, bahkan sampai menggunakan alasan hutang, agar aku bisa berada di dekatnya. Hatiku seketika hancur berkeping-keping. Perasaan itu bercampur aduk menjadi satu gumpalan emosi yang sulit kurai. Terkejut oleh fakta yang tak terduga, senang karena perasaanku ternyata berbalas, namun juga marah karena merasa dipermainkan. Selama ini, aku telah hidup dalam sebuah drama yang tak kusadari. Apa manis yang kubuat, tawa kami di dapur, sentuhan tak sengaja itu, semuanya kini terasa seperti bagian dari sebuah plot besar yang tak ku ketahui. Rasanya seperti seluruh kepercayaan yang mulai kubangun runtuh seketika. Malam itu, tidurku tak tenang, pikiranku kalut oleh rentetan fakta yang baru saja terkuak. Ada amarah yang membakar, namun di sisi lain, ada sekelumit kelegaan yang aneh. Keesokan harinya, dengan sisa keberanian yang kukumpulkan, aku memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik dinding dapur. Aku harus menghadapi Doni. Dengan langkah mantap, aku menghampirinya. Suaraku sedikit bergetar saat aku mulai menceritakan apa yang kudengar, memaparkan setiap potongan puzzle yang kini membentuk gambaran utuh. Doni terdiam, menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Lalu, perlahan, ia mengakui segalanya. Setiap detail dari rencananya, setiap ketakutannya untuk mengungkapkan perasaan secara langsung,
Semuanya ia jabarkan. Aku minta maaf Ratna, ucapnya. Suaranya syarat penyesalan. Aku terlalu takut. Takut akan penolakanmu. Takut jika kau menganggapku gila karena perasaanku. Ia menegaskan. Ia mencintaiku bukan karena kemampuanku membuat apem, meski ia memang sangat menyukainya. Tapi lebih dari itu, ia jatuh cinta pada hatiku yang tulus, pada kegigihanku dalam menjalani hidup sebagai seorang janda yang tak pernah menyerah. Tak lama kemudian, Rio muncul. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia pun meminta maaf atas kesalahpahamanku, menjelaskan bahwa niatnya hanya satu, memastikan ayahnya tidak salah memilih wanita. Ia hanya ingin yang terbaik untuk Doni, dan ia butuh meyakinkan diri bahwa aku memang tulus. Di tengah pengakuan jujur itu, amarahku perlahan menguap, terganti oleh kelegaan dan pemahaman. Drama yang selama ini tak kusadari, akhirnya mencapai puncaknya, dan di sana terhampar kejujuran yang menenangkan. Di tengah pengakuan jujur Doni dan penyesalan Rio, air mata menetes di pipiku. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan atau amarah yang pahit. Ini adalah air mata kelegaan, sebuah aliran hangat yang membasuh segala beban dan keraguan yang selama ini menggelayut di hatiku. Sebuah kelegaan yang begitu murni, sialah seluruh alam semesta ikut bernapas lega bersamaku. Doni, dengan sorot mata yang kini tak lagi menyimpan rahasia, mengulurkan tangannya. Perlahan, ia menggenggam tanganku dengan erat. Sebuah sentuhan yang kini terasa begitu tulus dan menenangkan. Ia kemudian mencium punggung tanganku, gestur sederhana yang menghantarkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhku. Tatapannya padaku, penuh cinta yang tak terucap, memancar dari kedalaman hatinya. Ratna, suaranya lembut, nyaris berbisik, namun begitu jelas di telingaku. Maukah kau menjadi bagian dari hidupku? Bukan lagi sebagai pembantu, melainkan sebagai pendamping. Pertanyaan itu, yang selama ini hanya berani kubayangkan dalam mimpi, kini nyata di hadapanku. Aku tak mampu berkata-kata, bibirku keluh. Hanya anggukan pelan yang bisa kuberikan, sementara air mata kembali membasahi pipiku. Kali ini air mata kebahagiaan yang meluap. Di hari itu, di rumah yang dulunya asing, kini menjadi saksi bisu sebuah awal. Apem yang manis, kue sederhana yang menjadi jembatan awal di antara kami, telah membawa kami pada sebuah kisah cinta yang tak terduga. Kisah ini membuktikan bahwa cinta tak mengenal usia, tak peduli status sosial, dan tak terhalang oleh masa lalu yang kelam. Kami berdua, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kami miliki, dengan segala luka dan harapan yang kami bawa, kini siap memulai babak baru bersama selamanya, menenun tapestri kehidupan yang baru, yang penuh dengan rasa manis dan kebahagiaan.